Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu dan dalam perlindungan Allah selalu. Tetap semangat ya anak-anak dan tetap jaga kesehatan. Jangan lupa selalu cuci tangan, kemudian menjaga kebersihan, kemudian makan makanan yang bergizi. Dan semoga virus corona segera berlalu. Nah, sekarang kita akan belajar tentang perkalian pecahan. Kemarin kita sudah mempelajari dan memahami tentang materi perkalian pecahan. Kemudian Bu Guru meminta kalian untuk menulis materi mana yang belum kalian pahami. Setelah Bu Guru baca, ada beberapa memang sangat bervariasi ya yang belum dipahami oleh kalian. Oleh karena itu akan Bu Guru bahas satu persatu, insya Allah semoga kalian akan lebih paham lagi. Nah, coba kita bahas mulai dari perkalian dua bilangan pecahan biasa. Misalkan ada soal 3. Kita ganti dulu karena kurang jelas warnanya. Misalkan kita pakai warna hitam ya. 3/4 dikali dengan 2/5. Kalian sudah memahami kemarin bahwa mengalihkan pecahan itu adalah caranya pembilang dikali pembilang, penyebut dikali penyebut. Jadi di sini 3 dikali dengan 2 dan 4 dikali dengan 5. Hasilnya bisa kita tulis adalah sama dengan 3 kali 2 6. Kemudian penyebutnya 4 kali 5 sama dengan 20. Begini saja. Kemudian di dalam soal biasanya harus dijadikan pecahan yang paling sederhana, sehingga kita akan membaginya dengan bilangan prima 2. Kalau pembilang dibagi 2, maka penyebut juga dibagi 2. Maka hasilnya adalah 6 dibagi 2, 3. Kemudian 20 dibagi 2 adalah 10. Nah, mudah kan? Hasilnya adalah 3/10. Ya, kita lanjutkan. Sebenarnya ada 2 cara yang bisa kita lakukan, yakni dengan cara ini. 4 dan 2 ini bisa kita bagi, karena 4 bisa dibagi dengan 2. Syaratnya adalah atas pembilang dibagi dengan penyebut. 2 ini adalah posisinya sebagai pembilang dan 4-nya adalah posisinya sebagai penyebut, sehingga bisa dibagi atau disederhanakan. Kita bagi atau kita sederhanakan, 4 dibagi dengan 2 hasilnya adalah 2. Kemudian 2 pun juga harus dibagi dengan 2, hasilnya adalah 1. Kemudian setelah itu, setelah tidak ada yang bisa dikecilkan, dibagi lagi, disederhanakan, maka lanjut kita ini 3 dikali dengan 1. 3 dikali 1 hasilnya adalah 3. Kemudian 2 ini dikali dengan 5. 2 kali 5 adalah 10. Hasilnya sama dengan cara yang pertama tadi. Silahkan dikerjakan yang menurut kalian mudah. Oke, agar kalian lebih paham, kita akan berganti dengan soal yang lain. Ini kita hapus terlebih dahulu. Kita akan membuat soal yang lain agar kalian lebih paham dengan 2 cara yang Bu Guru sampaikan ini. Misalkan kita memakai soal yang
misalkan 3/8 dikali dengan dikali dengan 16/27 misalkan. Nah, cara yang pertama adalah kita tadi adalah pembilang dikali pembilang dan penyebut dikali penyebut. Maka ini adalah 3 dikali dengan 16. 3 dikali dengan 16 adalah hasilnya adalah 6 kali 3 18, simpan 1, kemudian 3 kali 1 sama dengan 4, 3 kali 1 sama dengan 3, ada 3 dikali 16 adalah 48. 48 kita tulis di sini. 48, kemudian 8 dikali 27 ya, penyebut kali penyebut sama dengan 216. Ini kalau menggunakan cara pembilang dikali pembilang, penyebut dikali penyebut, atas kali atas, bawah kali bawah. Kemudian jangan lupa kita sederhanakan, yakni dibagi dengan bilangan yang sama, pembilang dan penyebutnya kita bagi dengan langsung saja ya, karena SPP dari dua bilangan ini adalah 24, maka 48 dibagi dengan 24, kemudian 216 juga dibagi sama, yakni 24 ya. Hasilnya 48 dibagi 24 hasilnya adalah 2 ya, 2, kemudian 216 dibagi dengan 24 hasilnya adalah 9. Nah, ini adalah menggunakan cara yang pertama. Sekarang kita lakukan dengan menggunakan cara yang kedua, yakni dibagi dengan ini kita caranya adalah dengan mencoret atau membagi pembilang dibagi dengan penyebut, tentunya yang bisa dibagi. Kalau yang tidak bisa dibagi ya tidak bisa. Di sini yang bisa dibagi adalah kita lihat pembilangnya adalah 3 dan 16, sedangkan penyebutnya adalah 8 dan 27. Berarti di antara pembilang 3 dan 16 ini yang bisa dibagi dengan 8 dan 27 adalah 3 dan 27. 3 sama 27 dibagi dengan bilangan 3. Dua-duanya bisa, berarti ini bisa kita coret. 3 dibagi 3, hasilnya adalah 1. Kalau 3 ini dibagi 3, maka 27 juga dibagi 3, hasilnya adalah 9. Kita coret, hasilnya adalah 9. Kemudian kita lanjutkan, mana lagi yang bisa dibagi, yakni pasti 16 bisa dibagi dengan 8, dan 16 dibagi 8 adalah 2. Sedangkan 8 dibagi 8, kalau 16 dibagi 8, maka 8 pun juga dibagi 8. Yang penyebut ini juga dibagi 8. 8 dibagi 8, 1. Setelah itu kita kalikan hasilnya. 1 dikali dengan 2, hasilnya adalah 2 per 8. 1 yang ini dikali dengan 9, hasilnya adalah 9. Tuh, hasilnya sama. Kira-kira paham apa belum ini? Mengapa sih Bu ini kok tahu 16 dibagi 8? Iya, 16 dibagi 8 bisa kan? Karena 8 adalah kelipatan dari 16 adalah kelipatan dari 8. Pasti bisa. 16 dibagi 8, 2. Kemudian 8 juga dibagi 8, karena tadi pembilang 16 tadi dibagi dengan 8, maka 8 juga dibagi 8, hasilnya 1. Demikian juga dengan 3 dan 27. 27 bagi 3 kan bisa dibagi. Nah,
hasilnya adalah 1. Kalau 3 bagi 3 1, 27 dibagi 3 9. Jadi ini adalah cara menyederhanakan, sebenarnya adalah menyederhanakan sehingga hasilnya tidak terlalu besar karena sudah dibagi di proses awal, sudah langsung dibagi. Jadi hasilnya langsung 2/9. Kalau cara yang pertama tadi dikali sehingga hasilnya besar, 48/216. Kemudian masih dibagi lagi, setelah dikali dibagi lagi. Tapi kalau cara yang kedua ini, langkah pertama langsung dia membagi, mengecilkan, menyederhanakan sehingga hasilnya tidak perlu disederhanakan lagi. Insya Allah paling sederhana, yakni 2/9. Semoga paham anak-anak, amin. Nah, selanjutnya kita akan belajar tentang mengalihkan bilangan asli dengan bilangan pecahan biasa. Misalkan ada soal 4 dikali dengan 3/5. Maka caranya adalah seperti yang kalian pelajari perkalian di kelas rendah ya. Misalkan ada perkalian 3 dikali 2, maka caranya adalah penjumlahan berulang dari 2 ditambah 2 ditambah 2 sebanyak 3 kali. Sama juga dengan pecahan ini. Maka jika 4 dikali 3/5, maka adalah bentuk penjumlahan berulang dari 3/5 ditambah 3/5 sebanyak 4 kali. 3/5 ditambah 3/5 ditambah 3/5. Ya, tidak cukup. Setelah itu kita akan menjumlahkan seperti biasa. Karena penyebutnya sudah sama 5, 5 dan 5, 5, 5, 5, 5, maka pembilangnya langsung bisa dijumlah. 3 tambah 3 6, 6 tambah 3 9, 9 tambah 3 12, maka hasilnya adalah 12/5. Kemudian karena pembilang lebih besar dari penyebut, maka harus dijadikan pecahan campuran. Pecahan campuran dari 12/5 adalah hasilnya 2/5, yakni 5 dikali 2 10, 10 tambah 2 12/5. Kalian pasti masih ingat kan cara menjadikan pecahan biasa ke bentuk pecahan campuran jika pembilangnya lebih besar, yakni dengan cara korelatif. Oke, tidak usah kita bahas kembali, kita lanjutkan cara yang kedua. Bisa juga dengan cara demikian. 4 dikali 3/5, maka bisa ditulis, kalian ketahui bahwa 4 ini sama saja dia bisa dijadikan dengan pecahan biasa, yaitu dengan memberikan 4/1 seperti ini. Nah, kita lanjutkan seperti cara yang pertama tadi, pembilang dikali pembilang, 4 dikali 3, dan penyebut juga dikali penyebut, 1 dikali 5. Hasilnya adalah 4 kali 5 20, kemudian 1 kali 5, maaf kok 5, ini adalah 3 ya, kita hapus saja dulu, ini adalah 3, kemudian ini hasilnya, sehingga hasilnya ini adalah 12/5. Nah, kalau disederhanakan hasilnya juga sama, 2/5. Sudah paham dari sini? Semoga paham ya, mudah kan? Oke, kita hapus. Kita lanjutkan mengalihkan bilangan asli dengan pecahan campuran. Sama caranya, misalkan ada soal 3 dikali pecahan campurannya adalah misalkan 1/4,
Maka caranya adalah seperti awal tadi, karena bentuknya adalah perkalian maka sama, yaitu kita jadikan penjumlahan berulang, sehingga dapat kita tulis 2 1/4 ditambah 2 1/4 ditambah 2 1/4, jadi sebanyak 3 kali. Nah, setelah itu kita sendirikan, kita sisihkan pecahan atau bilangan aslinya, yakni 2 ditambah 2 ditambah 2, kemudian pecahannya juga kita sendirikan, 1/4 ditambah 1/4 ditambah 1/4 tambah 1/4. Oke, kita jumlah 2 tambah 2 tambah 2 adalah 6, kemudian 1/4 ditambah 1/4 tambah 1/4 hasilnya adalah 3/4, sehingga hasil akhirnya adalah 6 3/4. Dari sini paham ya, mudah sekali kan? Nah, kemudian kita lanjut dengan cara yang kedua. Kita harus terlebih dahulu, yakni sama dengan cara yang pertama tadi. Cara yang kedua adalah perhatikan 3, misalkan ada soal 3 dikali, sama tadi soalnya 2 1/4. Cara yang kedua ini adalah dengan mengalihkan 1/1 bagian dari pecahan campuran tersebut. Jadi seperti ini, 3 dikalikan 2 terlebih dahulu, kemudian 3 dikalikan 1/4. Yuk kita coba. Jadi 3 kali 2 hasilnya adalah 6, kemudian ditambah 3 dikali 1/4 hasilnya adalah 3 dikali 1/4, sama seperti tadi. 3 ini adalah juga bisa dijadikan pecahan biasa dengan memberikannya per 1, jadi 3/1 itu sama saja dengan 3, atau misalkan 1000/1 itu sama saja dengan 1000. Jadi langsung kita kalikan, 3 kali 1 sama dengan 3, 1 kali 4 sama dengan 4. Nah, 6-nya jangan lupa diletakkan langsung seperti ini. Seperti itu saja, mudah kan? Mudah, insya Allah. Sudah, kita lanjut. Kemudian kita bahas yang perkalian pecahan biasa dengan pecahan campuran. Misalkan soalnya adalah 4/9 dikali dengan 2/3. Maka caranya adalah harus kita rubah terlebih dahulu. Pecahan campurannya bisa dirubah menjadi pecahan biasa terlebih dahulu, yakni 4/9. Pecahan campuran dari 2/3 ini kita akan jadikan pecahan biasa, yakni 3 dikali 2 kemudian ditambah dengan 1, hasilnya adalah 3 ke 2 6, 6 tambah 2 adalah 8/3. Nah, kita kalikan atas kali atas, bawah kali bawah, atau pembilang dikali pembilang, penyebut dikali penyebut. Di sini kita lihat bahwa jika kita menggunakan perkalian dengan dengan cara mencoret atau membagi, tidak bisa ya. 4 dibagi 9 tidak bisa, 8 dibagi 3 tidak bisa, 8 bagi 9 juga tidak bisa, sehingga kita mau tidak mau harus mengalihkan langsung. 8 dikali 4 hasilnya adalah 32, kemudian 9 dikali 3 hasilnya adalah 27. Nah, seperti ini. Karena pembilang lebih besar, maka kita jadikan pecahan biasa dengan cara porogafit, sehingga didapatkan hasilnya adalah 15/27. Mudah kan? Nah, selanjutnya kita akan belajar tentang
perkalian 2 pecahan campuran. Nah, misalkan soalnya adalah 3/4 dikali dengan 1/2/5. Maka caranya adalah bisa kita rubah dulu dalam bentuk pecahan biasa, yakni 4 kali 3 hasilnya 12 ditambah 3 sama dengan 15/4. Kemudian kita kali dengan 5 kali 1 5 ditambah 2 sama dengan 7/5. Kita kalikan atas kali atas, bawah kali bawah, sehingga 15 kali 7 sama dengan 105. Kemudian 4 kali 5 sama dengan 20. Karena pembilang lebih besar daripada penyebut, sehingga kita jadikan pecahan biasa dengan cara kologatif. Hasilnya adalah 5/20. Kemudian karena ini bisa disederhanakan lagi, maka 5 sama 20 dibagi dengan 5, sehingga 5 dicoret hasilnya 1 dibagi 5 ya, 20 dibagi 5 hasilnya 4, sehingga hasil akhirnya adalah 51/4. Kalau menggunakan cara yang kedua ini, untuk bisa kita gunakan yaitu dengan cara mencoret ya, pembilang dan penyebut. Kan di sini terlihat 15 sama 5 bisa dibagi, maka 15 dibagi 5 hasilnya adalah 3. Kemudian 5 dibagi 5 hasilnya 1. Sedangkan 4 dan 7 tidak bisa dibagi, jadi kita biarkan saja, sehingga 3 dikali 7 langsung hasilnya 20. 15 kali 7 ya, 3 kali 15 bagi 5 hasilnya adalah 3, 5 bagi 5 1. Kemudian ya 21, kemudian ditulis 4 dikali 1 hasilnya 4. Kemudian 21 dibagi 4, pecahan biasanya adalah 51/4. Sama kan hasilnya? Silahkan mana yang mudah itu kalian pilih, kalian kerjakan. Kita lanjutkan mengalihkan 3 pecahan berturut-turut. Misalkan ada soal 1/3 dikali dengan 3/5 dikali dengan 5/9. Maka seperti yang pertama caranya, yakni dengan perkalian pembilang dikali pembilang, penyebut dikali penyebut, sehingga 1 dikali dengan 3 kemudian dikali dengan 5, hasilnya adalah 15 per sama ini 3 dikali 5 dikali 9, hasilnya adalah 135. Ada cara yang kedua, yakni kita melihat di sini ada pembilang yang sama, artinya bisa kita bagi atau kita hilangkan atau kita coret, yakni 3 bisa kita bagi dengan 9, bisa juga kita bagi dengan 3. Untuk mudahnya ya kita bagi dengan 3 saja, 3 bagi 3 habis ya, karena 1 hasilnya. Kemudian 5 dibagi 5 juga habis, hasilnya adalah 1. Maka atas ini habis, tinggal 1 kali 1 hasilnya adalah 1. Sedangkan yang bawah ini tinggal 1 dikali 9, hasilnya adalah 1/9. Ini tadi cara yang pertama, belum kita kecilkan, belum kita sederhanakan. Kita sederhanakan dengan cara 15 dibagi dengan 15, 135 dibagi dengan 15, hasilnya pun sama, 1/9. Silahkan memilih yang mana yang kalian bisa lakukan. Dua-duanya sama-sama mudah, tetapi kalau cara yang kedua ini langsung lebih mudah lagi karena langsung dibagi dari awal, jadi tidak usah disederhanakan.
Mudah kan? Kemudian kita melanjutkan perkalian desimal dengan persen. Misalkan ada soal perkalian desimal terlebih dahulu, yakni misalkan soalnya 3 dikali 5 kemudian dikali 4,2. Maka kita jadikan dulu 3,5 ini adalah dalam bentuk pecahan. 3,5 itu adalah satu angka di belakang koma. Ada satu angka di belakang koma yakni angka 5. Maka kalau jika satu angka di belakang koma itu adalah per 10, maka kita tulis di atasnya tetap 35 per 10. Jika dua angka di belakang koma maka 100. 3 angka di belakang koma maka 1000. 4 angka di belakang koma maka per 10.000 dan seterusnya. Kemudian 4,2 ini adalah satu angka di belakang koma, maka per 10, 42-nya ditulis seperti biasa. Ini hasilnya kita dapat, jika atas kali atas maka 35 kali 42 hasilnya adalah 1470 per 100. 10 kali 10 100. Kita habis ini ya, puluhan ribu ini 10 dibagi dengan atas coret nolnya, maka hasilnya adalah 147 dibagi 10. Maka satu angka di belakang koma, per 10 adalah satu angka di belakang koma, maka 14,7 seperti ini. Ada cara yang kedua yaitu dengan menggunakan perkalian bersusun. Nah, kita coba di sini. Misalkan ada 3,5 kali 4,2, berarti kita letakkan di bawah saja 4,2-nya dikali 4,2. Maka caranya adalah kita pantau, kita lihat yang pertama 3,5 ini adalah satu angka di belakang koma ya, satu angka di belakang koma. Sedangkan yang kedua ini 4,2 juga sama, satu angka di belakang koma. Berarti totalnya adalah berapa angka di depan koma ini? Di belakang komanya ada 2 angka di belakang koma totalnya. Kita kalikan terlebih dahulu. 2 dikali dengan 5 hasilnya adalah 10, tulis 0, simpan 1. Kemudian 2 kali 3 hasilnya adalah 6, ditambah simpenannya 1 hasilnya adalah 7. Kemudian kita lanjut, setelah 2 maka beralih ke angka 4. 4 dikali 5 hasilnya adalah 20, kita tulis 0, kita simpan 2. Kemudian lanjut, 4 dikali 3 sama dengan 12 ditambah 2 hasilnya adalah 14. Kemudian kita jumlah, 0-nya turun, 7 tambah 0 7, 4-nya turun, 1-nya turun, didapatkan 1470. Kita ketahui bersama tadi bahwa 3,5 adalah satu angka di belakang koma. Kemudian 4,2 adalah satu angka di belakang koma, sehingga totalnya adalah 2 angka di belakang koma. Hasil akhirnya adalah kita perlakukan sama 2 angka di belakang koma, maka kita hitung dari belakang 1, 2, maka komanya ada di sini 14,70. 14,70 itu sama saja dengan 14,7 nilainya. Nolnya di belakang tidak usah ditulis juga sama, artinya 14,7 sama dengan 14,70. Mudah kan? Kita hapus. Nah, kita lanjut ke perkalian persen. Misalkan ada soal 25% dikali dengan
8%. Maka kalian ketahui bahwa persen itu adalah per 100, maka kita tulis 25 per 100 dikali dengan 8 per 100. Sama caranya seperti yang sebelum-sebelumnya di Ana jelaskan, atas kali atas atau pembilang kali pembilang dan penyebut kali penyebut. Kalau menggunakan cara ini berarti 25 kali 8 hasilnya adalah 200, kemudian 100 kali 100 hasilnya adalah 10.000 ya. Kemudian kita coret 0 di atas dengan 2 0 di atas dengan 2 0 di bawah, kemudian hasilnya adalah 2 per 100 atau per 100 itu adalah nama lain dari persen, maka bisa ditulis juga dengan 2%. Jika di soal menghendaki menginginkan jawaban dalam bentuk pecahan biasa, maka kita bisa bagi 2 per 100 ini dengan bilangan 2. Pembilang dibagi 2, maka penyebut juga dibagi 2. Jadi 2 bagi 2 adalah 1, 100 dibagi 2 hasilnya adalah 50. Maka hasil akhirnya adalah 1 per 50 jika dalam bentuk pecahan biasa. Jika dalam bentuk persen hasilnya adalah 2%. Jadi nama lain dari 1 per 50 adalah 2% ya, 2%. Atau pakai menggunakan cara yang kedua, yakni dengan cara seperti yang guru ajari di depan tadi, dengan dicoret atau dibagi dengan pembilang dibagi penyebut. Jadi di sini yang bisa dibagi adalah 25 dibagi akan kita bagi dengan angka 100, angka pembilang ini, yakni 25 dibagi dengan 25, karena 100 bisa dibagi dengan 25. 25 dibagi 25 adalah 1, 100 dibagi 25 hasilnya adalah 4. Kemudian kita bisa bagi lagi pembilang di atas ini, di antara 1 dan 8 kita akan bagi dengan penyebut 100 dan 4. Mana yang bisa kita bagi dengan mudah? Yakni ya betul, 8 dibagi dengan 4. Boleh Bu? Boleh. 8 dibagi 4 hasilnya adalah 2, dan 4 dibagi 4 hasilnya adalah 1. Jadi tadi Bu Ana ulangi, 8 dibagi dengan 4 adalah 2, 4 juga sama dibagi dengan 4 hasilnya 1. Nah, ini yang hasil akhirnya adalah 2. Setelah itu bisa juga, mana yang bisa dibagi lagi? 100, ya bisa, pembilang dibagi penyebut. Syaratnya kan atas dibagi bawah atau pembilang dibagi dengan penyebut. 2 dibagi 100 hasilnya adalah 50, sedangkan 2 dibagi 2 hasilnya adalah 1. Nah, ini adalah hasil akhirnya. 1 dikali 1 hasilnya adalah 1 per 50 dikali dengan 1 hasilnya adalah 50. Sama kan? 1 per 50. Kalau dalam bentuk persen, maka 1 per 50 nya tinggal dijadikan persen, yaitu dikalikan per persen, itu kan per 100 kan ya. Jadi kita tulis per 100 seperti ini. Kemudian 50 dikali berapa ya agar dapat nilai 100? Dikali 2 kan? Dikali 2. Maka kalau 50 yang sebagai penyebut ini dikali 2, maka pembilang pun yang di atas ini juga dikalikan dengan 2. 1 kali 2 hasilnya adalah 2. Nah, 2 per 100 hasilnya sama, 2% dengan 11, sama caranya. Jadi prinsip dalam perkalian pecahan ini adalah keadilan, sama yang diperlakukan antara pembilang dan penyebut itu harus sama. Jika pembilang dikalikan 100, ya penyebut juga dikalikan 100. Jika pembilang dibagi dengan 5, maka penyebut pun juga dibagi dengan 5. Jadi prinsip dari pembagian pecahan, perkalian pecahan ini adalah prinsip keadilan, sama, harus diperlakukan sama. Semoga paham. Jika nanti belum paham, tolong ditulis seperti kemarin. Hal-hal mana yang belum dipahami, tolong ditanyakan kembali kepada Bu Guru.
Ada lagi di sini tinggal satu perkalian berbentuk pecahan, berbagai bentuk pecahan. Misalkan 6 1/4 dikali dengan 4/5. Yuk kita tulis 6, misalkan ada soal 6 1/4 dikali dengan 4/5. Ini adalah pecahan dikali dengan pecahan campuran dikali dengan pecahan biasa. Sama, bisa kalian jadikan ini adalah pecahan biasa, yakni caranya 6 kali 4 24 dikali dengan ditambah dengan 1 hasilnya 25/4. Baru setelah itu dikali 4/5. Bisa menggunakan caranya Bu Ana, yaitu dengan mencoret ya. 25 bisa dibagi dengan penyebut, pembilang harus dibagi dengan penyebut, tidak boleh 25 dibagi pembilang dibagi pembilang, tidak boleh, harus pembilang dibagi penyebut, atas dibagi dengan bawah. 25 bagi 5 hasilnya adalah 5, sedangkan 5 dibagi 5 hasilnya adalah 1. 4, nah ini juga dibagi 4 hasilnya habis 1. Setelah itu kita tinggal kali 5 kali 1 sama dengan 5, dan 1 dikali 1 sama dengan 1, maka hasilnya adalah 5. Atau pakai cara biasa, yaitu atas kali atas, bawah kali bawah, maka hasilnya adalah 25 kali 4 hasilnya adalah 100. Kemudian 4 dikali 5 hasilnya adalah ini ya 20. 100 dibagi 20 hasilnya adalah 5. Sama, Buana kira caranya tinggal kalian pilih yang mudah yang mana. Dan itu adalah materi kita kemarin. Bu Guru membahas kembali. Siapa tahu ada yang belum paham dari penjelasan Bu Guru, silahkan bertanya. Semoga bermanfaat, dan jangan lupa jaga kesehatan, belajar kembali, tulis soal-soal, tulis pertanyaan yang atau ini materi yang belum kalian pahami. Sekian dari Bu Ana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.